Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang penuh hikmah tentang seorang polisi yang sombong dan angkuh, yang akhirnya mendapat azab yang sangat luar biasa ketika ia berada di depan Ka'bah. Kisah ini mengingatkan kita betapa pentingnya merendahkan diri dan tidak menyombongkan hati, karena kekuasaan dan kedudukan di dunia ini hanya sementara. Seorang polisi yang merasa kuat dan tak terkalahkan akhirnya berubah menjadi seekor babi di depan Ka'bah, tempat yang seharusnya membuat setiap jiwa merasa kecil di hadapan Allah. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan selawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak selawat ini menjadi saksi untuk kita di akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Semoga kita semua senantiasa diberi hidayah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sahabat sekalian, pernahkah kita mendengar cerita tentang seseorang yang berperilaku angkuh, merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, dan kemudian mendapatkan azab yang luar biasa? Apakah kita sadar bahwa dalam hidup ini ada banyak peringatan yang datang kepada kita agar kita selalu merendahkan hati dan tidak merasa lebih besar dari apa yang seharusnya? Pada malam hari ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang sungguh mengerikan namun penuh dengan pelajaran bagi kita semua. Kisah ini tentang seorang polisi nakal, yang meskipun memiliki kedudukan dan kekuasaan, tetap saja tidak bisa lari dari takdir Allah yang Maha Adil. Sebuah kisah nyata yang mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam setiap perbuatan kita. Kenapa kita harus mendengarkan kisah ini? Karena di dalamnya terdapat pesan penting, bahwa tak ada satupun yang bisa menyombongkan diri di hadapannya. Sekarang, mari kita mulai dengan kisah ini. Andi adalah seorang polisi yang dikenal dengan sikapnya yang kasar dan tidak bertanggung jawab. Kehidupannya penuh dengan tindakan yang tidak pantas, namun ia selalu merasa tidak ada yang bisa menghalanginya. Sehari-harinya, Andi menjalankan tugasnya dengan cara yang kejam, menindas orang dengan kekuatan yang ia miliki, tanpa peduli akan rasa kemanusiaan. Hatinya keras. Bahkan dalam menjalankan ibadah pun, ia tidak pernah benar-benar khusyuk. Seringkali ia merasa dirinya lebih baik daripada orang-orang yang tidak memegang kekuasaan. Pada suatu hari, Andi mendapatkan kesempatan untuk pergi umrah. Walaupun hatinya masih penuh dengan kebanggaan, ia memutuskan untuk berangkat ke Makkah. Namun, bukan untuk tujuan yang murni. Ia hanya ingin pamer pada teman-temannya, memperlihatkan foto-foto keberangkatannya, dan mungkin juga untuk menambah status sosialnya. Keberangkatannya bukan untuk mendekatkan diri pada Allah, melainkan lebih kepada kepuasan ego pribadi. Saat tiba di Masjidil Haram, Andi merasa sangat takjub. Ka'bah yang begitu besar dan agung membuatnya merasa kecil. Namun kebanggaan dalam dirinya tidak juga luntur. Ia berjalan dengan angkuh, seolah tempat suci ini akan memberinya berkah karena posisinya sebagai seorang aparat yang dihormati. Bahkan saat melaksanakan tawaf, ia tampak terburu-buru, hanya sekadar untuk menyelesaikan ritual dan berfoto. Ia merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan di hadapan Ka'bah, tempat paling suci bagi umat Islam. Andi masih saja merasa dirinya lebih besar dari orang lain. Suatu malam setelah tawaf, Andi merasa kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat sejenak di dekat Ka'bah. Saat ia terlelap tidur, tiba-tiba ia merasa tubuhnya berubah. Sesuatu yang sangat aneh terjadi. Ketika ia terbangun, tubuhnya terasa sangat berat dan tidak bisa bergerak. Ia mencoba bangun, tetapi tubuhnya sudah berubah menjadi seekor babi.
Rasa panik langsung merasuki dirinya. Ia hanya bisa mengeluarkan suara mengerikan, suara khas seekor babi. Terperangkap dalam tubuh yang najis, di hadapan Ka'bah, di tempat yang paling suci. Semua orang yang melihat kejadian itu langsung terkejut dan lari menjauh. Tidak ada yang bisa menolongnya, dan ia hanya bisa merasakan penyesalan yang mendalam. Begitu hina dirinya di hadapan Allah. Tempat yang begitu suci, Andi yang dulu merasa sangat kuat dan tak terkalahkan, kini menjadi makhluk yang paling rendah. Ia terperangkap dalam tubuh yang tidak bisa dikenali. Azab yang begitu luar biasa menimpanya. Beberapa jamaah yang menyaksikan kejadian itu juga merasa sangat ketakutan dan terkejut. Mereka tahu bahwa kejadian ini adalah bentuk azab yang sangat mengerikan dari Allah. Andi tidak bisa lagi mengingat dengan jelas, hanya rasa takut yang luar biasa menyelimuti dirinya di hadapan Ka'bah. Ia merasa benar-benar hampa. Ia yang selama ini hidup dengan kebanggaan, kesombongan, dan keangkuhan, kini harus menghadapi kenyataan yang sangat kejam. Ia berusaha untuk mengingat kembali masa-masa ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya sebagai seorang polisi. Ia teringat bagaimana dirinya sering memukul, menyakiti, dan menghina orang-orang yang tidak berdaya. Ia ingat betapa sombongnya dirinya, merasa bahwa kekuasaannya tidak bisa dihadang oleh siapapun. Namun sekarang, ia terdampar dalam tubuh yang hina, di tempat yang seharusnya menjadi tempat yang penuh dengan rahmat dan keberkahan. Sambil meronta, Andi teringat setiap dosa yang pernah ia perbuat ketika ia masih hidup sebagai manusia. Ia selalu merasa dirinya di atas segalanya. Tidak pernah ia merasa takut akan hukuman, karena ia merasa memiliki kekuasaan. Tetapi sekarang di hadapan Ka'bah, ia menyadari bahwa tak ada yang lebih besar daripada kekuasaan Allah. Bahkan seorang polisi yang memiliki kedudukan pun bisa jatuh dan dihukum dengan cara yang sangat mengerikan. Dalam tubuh babi itu, Andi tidak bisa berbicara, tidak bisa berdoa, dan tidak bisa meminta ampun. Semua yang ia bisa lakukan hanyalah merasakan penyesalan yang tak berujung. Hal yang lebih mengerikan dari sekadar perubahan bentuk tubuhnya adalah bahwa ia merasa seolah-olah ada yang memegang hatinya dengan erat, seakan ia ditarik jauh dari segala harapan. Penyesalan yang selama ini hanya ia simpan dalam hatinya, kini terasa begitu nyata. Ia seolah berada dalam kegelapan yang tak berujung, merasakan betapa dosa-dosanya membebaninya dengan sangat berat. Ia menyadari betapa sombongnya ia selama ini. Ia tidak pernah memperhatikan orang-orang kecil, selalu merasa lebih tinggi dari orang lain, dan sering menzalimi mereka yang tak berdaya. Di hadapan Ka'bah, tempat yang seharusnya membuat setiap jiwa yang datang merasa kecil di hadapan Allah, Andi justru semakin merasakan kehinaan yang mendalam. Kini ia menjadi seekor babi, hewan yang dianggap najis dan tak layak untuk hidup di tengah masyarakat manusia. Ia menyesali semua perbuatannya, namun tak ada yang bisa dilakukan lagi. Tidak ada waktu untuk memperbaiki segala dosa yang telah ia perbuat. Semuanya sudah terlambat. Ia tidak bisa kembali menjadi manusia. Tidak bisa meminta maaf kepada mereka yang ia sakiti. Tidak bisa mengembalikan waktu yang telah ia sia-siakan. Dalam keputusasaannya, Andi merasakan satu hal yang paling mengerikan. Ia merasa sangat jauh dari Allah. Di tempat yang seharusnya paling dekat dengannya, ia justru merasa terasing dan terperangkap dalam dosa-dosanya. Penyesalan itu datang terlambat. Namun saat itu ia baru menyadari bahwa setiap tindakan yang ia lakukan di dunia ini akan ada akibatnya, baik atau buruk. Ia hanya bisa berharap Allah masih memberi kesempatan untuknya. Namun semua itu sia-sia. Tidak ada yang bisa mendengar jeritannya.
Tidak ada yang bisa menolongnya. Waktu berjalan sangat lambat bagi Andi dalam bentuk babi yang hina itu. Ia terus terperangkap dalam keputusasaannya. Melihat orang-orang yang datang dan pergi dari Masjidil Haram dengan hati yang penuh harap dan khusyuk, mereka berdoa dengan tulus, berharap ampunan dari Allah. Mereka berusaha memperbaiki diri, sementara Andi dalam tubuh yang penuh kehinaan ini hanya bisa merasakan penyesalan yang mendalam, tanpa lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Kini ia menyadari bahwa hidup ini bukan tentang kekuasaan atau kedudukan, melainkan tentang bagaimana kita merendahkan diri, memohon ampun, dan menjalani hidup dengan penuh ketakwaan. Ia akhirnya menerima kenyataan pahit ini, bahwa tidak ada yang bisa menghindar dari azab Allah. Meskipun sudah terlambat, kisah Andi tetap menjadi peringatan bagi orang-orang yang masih hidup. Kisah ini menyadarkan banyak orang bahwa setiap tindakan kita akan mendapatkan balasan yang setimpal. Tak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Tak ada yang bisa menghindar dari takdirnya. Bahkan seorang polisi sekalipun yang terlihat begitu kuat, bisa jatuh dan dihukum dengan cara yang tidak pernah terbayangkan. Andi yang dahulu sombong dan merasa tak terkalahkan, kini hanya bisa berharap bahwa kisahnya bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Ia berharap, meskipun dalam keadaan yang hina ini, kisahnya bisa memberi pemahaman kepada banyak orang tentang betapa pentingnya merendahkan hati dan hidup dengan penuh keikhlasan di hadapan Allah. Dalam kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya merendahkan hati, tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, serta pentingnya kesadaran bahwa segala kekuasaan dan kedudukan hanya sementara di dunia ini. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini mengajarkan kita bahwa kemuliaan sejati bukanlah karena kedudukan, harta, atau kekuasaan, tetapi karena ketakwaan kita kepada Allah. Kesombongan hanya akan membawa kehinaan. Kebanggaan terhadap diri sendiri akan merusak hubungan kita dengan Sang Pencipta. Cerita dalam video ini adalah fiksi belaka dan tidak berdasarkan kisah nyata. Kisah ini dibuat semata-mata untuk memberikan pelajaran moral, meningkatkan kesadaran spiritual, dan mengajak kita semua untuk lebih rendah hati, serta mendekatkan diri kepada Allah. Jangan jadikan cerita ini sebagai fakta, melainkan sebagai refleksi diri dan renungan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dukunganmu sangat berarti bagi kami untuk terus menyebarkan konten penuh hikmah dan manfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.